Tokoh masyarakat Lombok Utara Ardianto dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Amati Lombok Utara menyoroti terkait kualitas dan material pembangunan bendungan Monggal Atas yang saat ini rusak dan tidak berfungsi. Pembangunan bendungan tahun anggaran 2017 dari DID tersebut cukup besar, sekitar 4 miliar lebih. Dengan anggaran yang cukup besar, seharusnya bendungan tersebut bertahan lama dan tidak asal dibangun oleh pihak kontraktor. Masyarakat berharap APH segera turun dan mengusut pembangunan bendungan, apakah kerusakan disebabkan oleh faktor alam atau kualitas bangunan. Jadi untuk pembangunan bendungan yang ada di Genggelang itu dia satu paket dengan bendungan yang ada di Anyar nilai 5 miliar, Sukadana 5 miliar, Mumbulsari 5 miliar, kemudian Gumantar 5 miliar dan termasuk Genggelang ini Gumantar 1 miliar dan Genggelang ini 4,92 miliar. Itu bersumber dari dana DID tahun 2017. Nah kemudian selanjutnya kalau kita lihat sekarang informasi yang kita dengar bangunan itu rusak, tentu kita lihat rusaknya kapan, apakah sekarang saja atau dari sebelum-sebelumnya, itu satu. Yang kedua, untuk kategori belanja modal itu memang kalau sudah dia 2 tahun dibangun lalu terjadi kerusakan, kita masih mengatakan itu wajar. Tetapi tergantung jenis bangunannya, kalau sekelas talut, rabat ya oke lah 2 tahun, 3 tahun itu wajar saja. Tetapi kalau untuk sebuah bangunan bendungan, jembatan misalnya, itu 1 tahun 2 tahun rusak itu perlu kita pertanyakan. Karena apa? Kalau bendungan ini sudah jelas harus mempertimbangkan berbagai aspek. Debit air, kemudian besarnya debit air ketika musim hujan dan lain sebagainya itu harus dipertimbangkan. Dan yang kedua harus mempertimbangkan jangka panjang. Tidak bisa berhitung 1 tahun 2 tahun tapi jangka panjang. Itu sebabnya anggarannya itu besar. Ini kategori anggaran yang cukup besar, hampir 5 miliar. Nah, tetapi saya yakin bahwa kontraktor-kontraktor biasanya yang mengerjakan bangunan besar sampai 5 miliar itu tidak dari KLU, pasti dari kontraktor luar. Nah, oleh karena itu saran saya tidak ada persoalan kalau kawan-kawan akademisi, kawan-kawan praktisi, kawan-kawan penegak hukum akan melakukan penelusuran. Rusaknya karena apa? Apakah murni ini karena alam? Ya maka kita akan bertanya, masa baru debit air sekecil ini sudah bisa jebol bangunan senilai sekian baru 2-3 tahun. Ini tidak sebanding dengan besarnya debit air misalnya di Pulau Jawa. Kalau kita ini kan tidak seberapa. Nah, oleh karena itu saya dorong untuk silakan ditelusuri apakah sudah mempertimbangkan faktor alam, faktor waktu dan faktor debit air oleh proyek ini. Nah kalau tidak tentu itulah. Lihat di lapangan dengan bendungan ini memang sangat luar biasa ya. Dikatakan nilai fantastis itu sangat luar biasa. Kebesaran bendungan itu saya rasa itu bukan bendungan, tapi itu adalah sebuah embung atau bak aja. Hanya ukuran 3 meter menurut keterangan dari beberapa warga. Nah artinya ini bukan bendungan kalau menurut saya, itu adalah embung ya. Dan di sini kita harus tahu ya, yang namanya bendungan itu kemungkinan masa pemeliharaannya mungkin tinggi dari kontraktor itu sendiri. Di sini dalam pembuatan bendungan itu kita juga harus tahu berapa debit air yang akan datang, berapa air yang harus kita tampung, sehingga kekuatan bendungan itu dalam perencanaan itu bisa diatur, sehingga tidak sia-sia uang negara seperti ini sekian miliar belum mencapai 3 tahun 2 tahun langsung hancur. Kita akan mencoba mengadvokasi masyarakat kemarin, terus kita akan mengumpulkan data-data terkait hal itu, baru kita akan melaporkan. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Lombok.